warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum kita belajar, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, yaitu tentang ayo menjadi penemu. Silahkan anak-anak hebat bisa membuka LKS tema 3, subtema 3 di halaman 59. Yang pertama adalah penemuan jam tangan. Penemuan jam tangan oleh Peter Henlein, di mana Peter Henlein sebagai orang yang menemukan jam tangan. Beliau lahir pada tahun 1485. Peter Henlein ini menjadi terkenal sebagai pembuat jam hias portable kecil musim semi yang memiliki tenaga kuningan. Bisa dilihat gambarnya, itulah hasil karya Peter Henlein yang pertama. Peter Henlein ini pada tahun 1541 membangun sebuah menara jam untuk istana Liechtenau yang dikenal sebagai pembuat instrumen ilmiah. Sebagai penghargaan, kemudian kota tersebut membangun patung Peter Henlein sebagai penemu dari jam tangan. Kalian bisa lihat perbedaan model jam dari zaman dahulu sampai sekarang itu terus-menerus mengalami perkembangan, seperti jam analog dan jam digital. Mengalami perkembangan ya dari jam analog ke jam digital. Jadi di jam digital ini lebih simpel ya. Nah, itulah tadi penemuan jam tangan yang ditemukan oleh Peter Henlein. Selanjutnya, perubahan sosial budaya dalam bidang transportasi. Alat transportasi yaitu sebuah benda bergerak dan dapat digunakan untuk mengangkut, baik barang ataupun manusia. Alat transportasi dibagi menjadi dua, yaitu alat transportasi tradisional dan alat transportasi modern. Alat transportasi tradisional seperti sepeda ontel, becak, andong atau delman, gerobak atau cikal, dan rakit. Di antara kelima alat transportasi tradisional ini, manakah yang pernah kalian jumpai atau pernah kalian gunakan? Pastinya ada salah satu dari kelima alat transportasi tradisional ya. Selanjutnya, alat transportasi modern. Karena sudah mengalami perkembangan, maka ada beberapa alat transportasi modern di mana ada sepeda gunung, motor, mobil, pesawat, dan kapal feri. Dari alat transportasi tradisional berkembang menjadi alat transportasi modern, di mana alat transportasi modern ini akan mempermudah atau mempercepat laju transportasi tersebut. Itulah tadi perubahan sosial budaya dalam bidang transportasi. Selanjutnya, perbedaan sifat rangkaian listrik seri dan paralel. Di sini kalian bisa lihat perbedaan dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Untuk rangkaian listrik seri itu disusun dengan cara berurutan, tidak bercabang. Arus listrik melewati satu jalan atau satu arah. Tegangan berbeda ada di setiap komponen di rangkaian. Kalian bisa lihat, ini adalah rangkaian seri, di mana rangkaian seri ini tersusun dari kabel penghantarnya itu lebih sedikit ya. Nah, jika saklar dinyalakan, lampunya itu akan menyala semua.
Begitu juga sebaliknya, ketika saklarnya dimatikan, maka lampunya juga akan mati semuanya. Tetapi kelemahan dari rangkaian seri ini, ketika nyala semuanya, terangnya itu tidak sama. Jadi salah satunya lebih terang dan salah satunya itu lebih redup. Jadi tidak sama-sama terangnya ya. Nah, untuk rangkaian listrik paralel itu disusun berjajar, bercabang, arus listriknya melewati beberapa jalur dan tegangan yang sama ada di beberapa komponen rangkaian. Kalian bisa lihat, ini adalah rangkaian paralel di mana rangkaian paralel ini kabel penghantarnya itu lebih banyak. Ketika saklarnya salah satu dinyalakan, maka lampunya hanya salah satu juga yang nyala. Berbeda dengan rangkaian seri ya, jadi kalau saklarnya dinyalakan semuanya menyala semuanya. Tetapi kalau rangkaian paralel ini ketika salah satunya dinyalakan, yang nyala hanya satu. Dan untuk terangnya itu sama-sama terangnya, jadi tidak ada yang lebih redup. Karena ketika yang satu nyala, lampu yang satunya lagi itu mati ya. Inilah perbedaan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Selanjutnya, hak dan kewajiban terhadap alat transportasi. Untuk hak seluruh masyarakat terhadap alat transportasi adalah menggunakan fasilitas umum. Terus untuk kewajiban masyarakat terhadap alat transportasi adalah menjaga fasilitas umum dan sosial. Jadi kewajibannya kalian itu untuk menjaga fasilitas umum dan sosial. Untuk kewajiban masyarakat terhadap alat transportasi itu ada beberapa. Yang pertama, menjaga kebersihan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Contohnya, kalian menggunakan bus. Jadi, ketika kalian menggunakan bus, kalian harus menjaga kebersihan. Contohnya, ketika ada sampah, nanti ketika kalian turun dari bus, sampahnya ikut dibawa dan dibuang di tong sampah. Yang kedua, tidak merusak fasilitas umum dan sosial. Yang ketiga, bersedia mengantri menggunakan fasilitas umum dan sosial. Yang keempat, tertib dalam menggunakan fasilitas umum dan sosial. Yang kelima, tidak menghalangi orang lain untuk menggunakan fasilitas umum dan sosial. Yang keenam, tidak membuat kegaduhan saat menggunakan fasilitas umum dan sosial. Itulah kewajiban kalian terhadap fasilitas umum dan sosial. Selanjutnya, hak terhadap fasilitas umum dan sosial. Yang pertama, hak kalian menggunakan fasilitas umum dan sosial. Yang kedua, hak kalian mendapatkan pelayanan yang baik. Yang ketiga, mendapatkan kenyamanan dan ketentraman. Yang keempat, menggunakan sesuai kebutuhan. Yang kelima, mengajukan komplain jika tidak mendapatkan kenyamanan. Itulah tadi pembelajaran pada hari ini tentang tema 3, subtema 3, yaitu ayo menjadi penemu. Tadi pembelajaran pada hari ini. Marilah kita baca hamdalah bersama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, Bu Hani mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.